siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat hingga hidayahnya pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya sebagai moderator seminar hasil orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintah. Adapun susunan acara yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan materi seminar dari peserta. Ketiga, tanya jawab. Keempat, tanggapan dan arahan dari mentor. Kelima, penutup. Baik teman-teman semua, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari pada kesempatan siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pemaparan materi seminar dari peserta. Untuk mempersilahkan waktu peserta, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, di mana kita diberikan kesehatan dan segala kekuatan sehingga bisa berkumpul dalam ruangan kelas 4 ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di Kota Surakarta tahun 2024. Di sini saya sebagai peserta tidak mengetahui yang pertama, saya akan menyampaikan hasil dari orientasi selama beberapa hari yang lalu. Untuk selanjutnya, yaitu dalam pemaparan ini nanti ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan sekilas profil saya sendiri, yang kedua laporan pelaksanaan orientasi, yang ketiga sekilas tentang P4, OPP dan unit terkecil, dan yang keempat adalah paparan tentang isu dan solusi dari isu tersebut. Yang pertama kaitan profil, nama saya Eko Wibowo dengan NIK 1997 0101 20 222 11001 dan unit pekerjaannya di SD Negeri Wesan dengan jabatan Guru Agama Islam. Untuk tanggal lahir, tempat tanggal lahirnya Sukoharjo 1 Januari 1997 dan untuk alamat yaitu di Subrangwetan RT 1 RW 6 Peradilan Jembatan Sukoharjo. Mungkin itu sekilas kaitannya dengan keterangan saya. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan laporan dari orientasi di tempat kerja. Sebelum adanya orientasi di tempat kerja, kemarin sudah melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang mana ada perwakilan di balai kota dan juga melalui Zoom. Kemudian selanjutnya ada kegiatan di pembelajaran di LMS Oasis yang mencakup pembelajaran beberapa hal seperti pengenalan susunan dan data kerja, kemudian pengenalan jabatan, selanjutnya juga pengenalan manajemen kinerja organisasi, kemudian penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja, dan yang terakhir yaitu muatan lokal. Di mana muatan lokal ini mencakup kaitannya dengan materi anti korupsi, kemudian narkoba dan juga tentang Pancasila seperti itu. Dan yang selanjutnya yang poin ketiga yaitu evaluasi akademik, di mana dalam evaluasi ini kita mengerjakan sejumlah 100 soal dengan durasi waktu per sesinya seperti itu. Dari evaluasi akademik kemudian melanjutkan di orientasi di tempat kerja. Jadi ada beberapa tahapan yang sudah dilalui sejak agenda ini terlaksana seperti itu. Terkait dengan orientasi di tempat kerja, yang pertama mungkin saya akan memaparkan terkait dengan visi-misi Kota Surakarta, yang kemudian dilanjut ke Dinas Pendidikan, OPD Dinas Pendidikan, kemudian unit terkecilnya di SD Negeri Wesan seperti itu. Kaitannya di visi-misi pemerintah Kota Surakarta, setidaknya itu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dari visi tersebut
di mana visi menjadi pandangan atau tujuan yang menjadikan ingin tercapainya suatu hal atau yang keinginan tersebut. Kemudian dirincikan dalam sebuah misi. Dari misi ini ada 7 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Jadi ada poin tentang kesehatan, di mana pemerintah Kota Surakarta menjadikan kesehatan sebagai prioritas dalam visi maupun diturunkan dalam misinya. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Jadi ada aspek ekonomi juga, di mana aspek ekonomi menjadi penopang kesejahteraan rakyat khususnya di wilayah Surakarta. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Jadi aspek pariwisata juga menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh Pemkot Surakarta. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Jadi di sini kaitannya dengan para pemudanya agar bisa berdaya saing global. Tentu pada zaman saat ini mau ke depan akan tantangan di kedepannya semakin meningkat. Jadi perlu disiapkan agar pemuda dapat bersaing seperti itu. Terus yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Dia ada tata kelola pemerintah terkait dengan pelayanan publik pada masyarakatnya di Kota Surakarta. Selanjutnya yaitu yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Inklusif di sini bermaksud untuk menghargai atas segala perbedaan yang ada. Jadi tidak ada istilahnya diskriminasi atau mungkin selain terbagi atau istilahnya di sini inklusif itu untuk pemerataan. Terus yang ketujuh yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan di masyarakat yang saling menghormati. Dalam ini secara tidak langsung mewujudkan masyarakat yang harmonis. Jadi ketika di masyarakat harmonis, maka kehidupan menjadi damai, tentram. Secara tidak langsung juga akan menunjang kemajuan di Kota Surakarta. Jadi itu terkait dengan visi dan misi dari Kota Surakarta. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan di bawahnya, karena di dalam pemerintahan Kota Surakarta terdapat sebenarnya beberapa bidang yang untuk menjalankan beberapa pemerintahan. Yang pertama yaitu di sini terkait dengan dinas pendidikan. Dalam dinas pendidikan, visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Jadi itu kaitannya visi atau pandangan atau yang ingin dicapai dari dinas pendidikan terkait pendidikan khususnya di Kota Surakarta sebagai istilahnya turun tangan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus selanjutnya ada 3 visi dari turunan visi tadi, kemudian dipaparkan dalam misi yang termuat dalam 3 hal. Yang pertama yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Jadi di sini secara langsung untuk memberikan akses pendidikan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat di Surakarta. Jadi diusahakan masyarakat Surakarta dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga yang meningkatkan sumber daya aparatur yang membidang pelayanan. Jadi ada sumber daya aparatur yang membidang pelayanan juga berarti. Selanjutnya, di sini selanjutnya kaitannya orientasi ini yaitu di tempat kerja. Saya di sini di SD Negeri Moresan, yaitu visinya wujudnya strategi yang cerdas, berkarakter Pancasila dan berwawasan lingkungan menuju perkembangan abad 21. Jadi di sini untuk menyiapkan
menyiapkan strategi dengan beragam tantangannya yang berdua ini menjadi 3 poin utama, yaitu untuk menciptakan strategi yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Kemudian juga secara hal yang lainnya juga memperhatikan lingkungannya, jadi tidak sekedar cerdas saja tapi juga memperhatikan lingkungan kehidupan, karena kalau tidak dirawat juga bisa lingkungan menjadi rusak seperti itu secara fisik. Selanjutnya ada beberapa poin misi dari SDN Wayasan yang menjadi turunan dari visi atau pandangan terkait tujuan yang ingin dicapai tadi. Yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dinamiknya. Secara kunci di sini berkaitan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan bagi warga sekolah, khusus yaitu pada peserta didik. Jadi tidak sebatas tahu saja, tapi juga sampai tahap menghayatinya sehingga menjadi bekal kehidupan yang kelak. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan berhasil guna. Jadi dalam pembelajaran juga memperhatikan aspek-aspek yang mana dalam pembelajaran itu tujuannya agar siswa memahami apa yang dipelajari nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Sebenarnya membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif. Itu tadi kaitannya profil atau istilahnya karakter pada anak, salah satunya agar anak itu menjadi anak yang kreatif juga. Selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan iptek. Jadi dalam pembelajaran untuk mencapainya maka diperlukan mungkin sarana-prasarana yang menunjang kaitannya pengetahuan yang semakin luas seperti itu. Selanjutnya yaitu pengembangan sekolah sebagai sekolah yang berbudaya dan berkarakter. Di sini menurut karakter sendiri indikatornya banyak, ada beragam karakter. Ada yang mengatakan ada 18 karakter yang perlu sebenarnya ditanamkan pada peserta didik. Kemudian ada yang terbaru kaitannya profil pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila yang mencakup beberapa karakter yang menjadi target terbentuknya atau target tercapainya pada strategi. Selanjutnya yaitu menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Kebiasaan ini menjadi istilahnya cikal bakal untuk menghormati atau menghargai orang lain sekitar kita. Terus kemudian selanjutnya meningkatkan prestasi di bidang seni dan budaya. Hal ini terlihat dari ekstrakurikuler di SDN Wayasan, seperti ada seni tari, sebelumnya sudah ada seni rupa juga, dan beberapa ekstrakurikuler lainnya yang terkait dengan seni budaya. Dan selanjutnya yaitu membentuk sumber daya manusia yang cerdas, intelijensi, emosi, spiritual, sosial, dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja yang dibentuk, tapi juga kaitannya dengan spiritual, sosial, maupun tanggung jawab. Yang selanjutnya menunjukkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, cerdas, kekeluargaan dalam semangat kebersamaan. Selanjutnya menciptakan suasana kerja belajar yang kondusif, aman dan nyaman dalam rangka efektivitas seluruh kegiatan pendidikan sekolah untuk menuju peningkatan mutu. Mutu ini tentu kaitannya dengan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk, nyaman, indah, asri, berwawasan lingkungan hidup. Jadi tidak sebatas kaitannya mutu peningkatan subjeknya, tapi juga memperhatikan lingkungan di sekitar sekolah agar tercipta kondisi lingkungan yang nyaman sehingga nanti pembelajaran itu juga menjadi lebih optimal. Nah, selanjutnya menumbuh kembangan semangat berprestasi dan budaya kompetitif yang sportif bagi peserta didik. Terus kemudian menunjukkan sikap hidup berwawasan lingkungan terhadap seluruh komponen sekolah. Yang terakhir yaitu mengupayakan melindungi pengelolaan lingkungan hidup. Di sini kaitan lingkungan itu tidak jauh dari kaitannya dengan lingkungan tadi, peduli terhadap lingkungan, termasuk saya membiasakan membuang sampah pada tempatnya, di mana di SDN Wayasan sudah ada beberapa sampah yang secara khusus menampung sampah yang terbangun maupun anorganik secara terpisah seperti itu. Baik, itu tadi terkait dengan paparan sekilas tentang
paparan isu atau isu yang saya angkat terkait dengan kasus atau studi kasus di lingkungan di SD Negeri Ngoresan seperti itu. Dengan judul upaya penguatan karakter toleransi melalui budaya sekolah di SD Negeri Ngoresan. Dari judul tersebut itu berasal dari identifikasi masalah yang saya temui ketika selama orientasi di tempat kerja seperti itu, di mana ada beberapa poin yang menunjukkan tujuh lagi. Yang pertama adanya peserta didik yang suka menghakimi atau mengolok-olok atas perbedaan warna kulit atau ras atau agama. Jadi masih ditemui ada anak yang mungkin yang masih terkadang mengolok-olok atau menghina temannya seperti itu karena mungkin berbeda bentuk fisik atau mungkin tingginya atau pendeknya atau besarnya atau kurusnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada studi yang mengolok-olok orang tua maupun manggil nama dengan kurang baik. Sebenarnya memang kaitannya nama orang tua ini ada benarnya dalam artian penyebutan namanya orang tua terkadang benar, tapi dengan nada yang seolah tinggi, seolah mengolok-olok orang tuanya. Bahkan saya pernah menemui ada yang menyebut bukan nama orang tuanya seperti itu. Jadi masih menemui seperti itu, dan itu menjadi tindakan intoleransi. Terus yang ketiga adanya peserta didik yang secara spontan masih bersikap sinis atau kurang baik pada temannya yang tidak bijak. Jadi ada temannya perempuan yang mungkin tidak bijak, kemudian langsung tidak seolah-olah mengatakan yang negatif seperti itu. Selanjutnya bisa diberikan informasi atau wawasan pengetahuan terlebih dahulu, tidak langsung menghakiminya. Yang keempat, adanya tindakan persekusi berupa perkelahian atau pengusiran atau penganiayaan yang disebabkan atas suatu perbedaan tertentu. Dari beberapa identifikasi masalah tadi, maka dapat diketahui masih ada benih-benih atau istilahnya cikal bakal intoleransi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, di sini saya mengangkat judul terkait dengan upaya penguatan karakter toleransi melalui budaya sekolah di SD Negeri Ngoresan, dengan tujuan dari upaya nanti setidaknya dapat menangkal atau menghilangkan benih-benih intoleransi tadi dengan cara memperkuat toleransi tadi. Dan terkait dengan judul tadi, sini saya memaparkan setidaknya 5 ini dalam rangka rencana kerja menengah. Jadi ada 5 tahun. Yang pertama, di tahun pertama yaitu penguatan pemahaman dasar toleransi dan mengintegrasikan dalam pembelajaran di kelas. Jadi mungkin masih ada peserta didik yang belum paham atau belum tahu tentang toleransi sendiri, sehingga mereka bertindak atau bersikap misalnya tindakan yang negatif tadi itu karena mereka belum memahami apa itu toleransi. Oleh karena itu di sini di tahun pertama ini lebih ke penguatan kaitannya dasar toleransi, di mana toleransi juga menjadi indikator dalam moderasi beragama. Jadi dalam moderasi beragama salah satu indikatornya adalah toleransi tadi, sebagai bentuk menghargai atau menghormati perbedaan yang ada di sekitarnya, baik suku, ras, budaya maupun agama. Dan di dalam pemahaman atau penguatan dasar tadi juga mengintegrasikan, ini melalui integrasi dalam pembelajaran di kelas, melalui pembelajaran yang masih mungkin mata pelajaran masih relevan seperti dalam pelajaran PPKN atau IPS ataupun di pelajaran PAI seperti itu atau agama ya tadi. Jadi ada nilai-nilai toleransi yang perlu selalu diingatkan pada peserta. Selanjutnya yaitu di tahun kedua yaitu menciptakan budaya positif di sekolah dan membuat keyakinan kelas. Jadi untuk menangkal atau istilahnya meminimalisir tindakan intoleransi dapat dimulai dari pembiasaan atau melalui budaya sekolah tadi. Nah, di sini ada beberapa budaya sekolah, ada mungkin kegiatan yang secara rutin atau pembiasaan dari mungkin kegiatan seperti upacara bendera, kemudian kegiatan literasi pagi, yang mana di situ dikenalkan terkait dengan mungkin rumah adat ataupun agama-agama yang di Indonesia, termasuk juga lagu-lagu daerah nasional seperti itu.
Kemudian juga ada kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan dari agama Kristen, Katolik maupun Islam. Dan selanjutnya juga membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas-kelas membuat semacam keyakinan bersama yang dibuat juga bersama sedikit yang memiliki poin intinya yaitu menghargai atau menghormati orang-orang yang di sekelilingnya seperti itu. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan proyek N5. Jadi di sini sudah menjalankan kurikulum Merdeka, yang mana di dalam kurikulum Merdeka tadi ada proyek pelajar Pancasila. Dan di sini dapat dilaksanakan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di situ bisa melakukan proses semacam membuat miniatur rumah beragama dengan maksud untuk mengenalkan ragam agama di Indonesia. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk saya saling menghargai dan menghormati seperti itu. Terus yang keempat yaitu adanya evaluasi dan penguatan keberlanjutan program. Ini terkait dengan beberapa tahun sebelumnya yang mungkin sudah dilaksanakan, nanti juga ada evaluasi. Tujuannya untuk penguatan, yang mana ketika ada yang kurang dapat diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Yang kelima yaitu pengembangan lanjutan untuk mewujudkan terbentuknya sekolah ramah anak dan toleransi. Jadi dari beberapa 3 tahun sebelumnya kemudian membentuk semacam program atau mungkin semacam branding dari sekolah, bahwasanya sekolah di SD Negeri Indonesia ini sekolah yang ramah anak, juga selain ramah anak juga toleransi seperti itu. Jadi dalam rencana kerja menengah itu terdapat beberapa agenda yang akan terlaksana di depannya seperti itu. Mungkin itu dari rencana kerja menengahnya. Dan ini beberapa dokumentasi yang terkait dengan kegiatan yang dapat bentuk kaitannya penguatan karakter toleransi tadi, dengan maksud agar terhindar dari benih-benih intoleran yang dapat memperpecah belah atau memperpecah belah kesatuan yang di Indonesia, khususnya di warga sekitar di SD Indonesia ini. Mungkin demikian pemaparan terkait dengan laporan hasil orientasi di tempat kerja. Saya cukupkan. Sekiranya ada saran atau mau arahan dari mentor, mungkin nanti saya kembalikan beberapa. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi oleh peserta seminar. Untuk acara selanjutnya tanya jawab. Monggo bagi peserta seminar bisa bertanya. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan Anda tadi tentang materi tadi, Anda sebelumnya kan ada visi kota Surakarta, di mana visi kota Surakarta tersebut mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Dari pemaparan materi tersebut kemudian Anda mengambil isu tentang upaya penguatan karakter toleransi melalui budaya sekolah di SD Negeri Marsang. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa korelasi atau hubungan isu yang Anda angkat dengan visi kota Surakarta? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab terkait dengan isu tadi, yaitu upaya penguatan karakter toleransi melalui budaya sekolah di SD Negeri Moresan. Di sini budaya toleransi yaitu terkait dengan wujud dari istilahnya konsep yang maknanya kurang lebih terkait dengan prinsip untuk menghargai, menghormati sesama manusia, walaupun mungkin ada berbeda agama, suku, ras, dan sebagainya, tapi kita bisa menghormati kaitannya hal tersebut. Nah, kaitannya dengan hubungannya atau signifikansinya dengan visi dari Pemkot Surakarta. Dalam visi tersebut ada
visi poin yaitu tangguh. Tangguh di sini berarti menjadi kota Surakarta yang dapat menjadikan kedamaian di lingkungan masyarakat khususnya di kota Surakarta. Nah, untuk mewujudkan kedamaian tersebut maka menjadi hal penting untuk dapat menghargai, menghormati dari istilahnya orang atau perbedaan yang ada. Karena dengan melalui istilahnya prinsip menghargai, menghormati tadi maka dapat terwujud kedamaian di kota Surakarta yang setidaknya dapat menangkal bahaya-bahaya dari luar, mungkin ancaman radikalisme atau isu terorisme atau yang lainnya dapat tertangkal dengan adanya penguatan dari toleransi tadi. Hal itu juga berkaitan dengan core value-nya ASN, yang mana salah satunya yaitu harmonis. Harmonis tadi tujuannya yaitu sebenarnya menciptakan masyarakat atau lingkungan kerja yang misalnya aman, nyaman, tentram, damai. Dengan lingkungan yang harmonis tadi dapat tercapai misalnya visi maupun pandangan maupun tujuan-tujuan yang lainnya yang telah dirumuskan. Jadi seperti itu terkait dengan korelasi maupun atau signifikansi dari isu yang saya angkat di tingkat sekolah dengan Pemkot Surakarta. Ini itu, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, tanggapan dan arahan dari Mentor. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya memang isu terkait toleransi tersebut sangat penting untuk diperkuat di sekolah, termasuk di SD Negeri Ngoresan. Tadi telah dipaparkan beberapa hal terkait agenda jangka menengah oleh PPPK yang bersangkutan. Mungkin saran tambahan dari saya untuk kedepannya guna memperkuat toleransi di sekolah tersebut dapat dibuatkan semacam buku pedoman program toleransi sekolah dengan kolaborasi semua warga sekolah, wali murid maupun komite hingga dinas pendidikan. Demikian sedikit dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih tanggapan dan arahan dari Mentor. Acara selanjutnya menutup. Marilah acara seminar pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah